Oke, selamat sore teman-teman. Pada sore hari yang indah ini, kami ingin mewawancarai salah satu teman kami, ada Agung di sini. Halo, dan Agung. sedikit introducing di awal bahwa Agung ini punya sebuah bisnis fotografi wisuda. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita ngobrol lebih santai. Di sini ada saya Gunawan Sylvester, Edwin William Salim, Saya Muhammad Farel Sabri Akbar. dan saya Rizky Khairul Fadli. Jadi sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih sama Mas Agung. Jadi singkat aja Mas di awal. Jadi Mas kan punya fotografi wisuda ya, benar ya Mas ya? Nah, bagaimana sih cara Mas Agung itu bisa membangun personal branding itu yang baik sehingga bisa menarik orang untuk pakai jasanya Mas? Personal branding itu tidak hanya dibangun dari diri kita sendiri, tapi dari bagaimana kita membangun sosmed kita. Karena kita melakukan pemasaran juga tidak jauh dari sosmed. Pertama, kalau dari sosmed kita harus jelas apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita upload. Jadi kita melakukan uploadan di sosmed itu tidak asal. Dimana kalau di sosmed seumpamanya kita fotografi di bidang graduation, bidang fotografi graduation, ya kita uploadnya ya seputar graduation, bukan tentang graduation apa itu bukan, tapi lebih ke hasil portofolio kita. Nah, itu dalam uploadan. Kemudian dalam kliennya juga lihat hasil uploadan kita. Kalau mereka tertarik kan mereka akan melakukan call to aksi, gimana dia langsung WA atau DM IG. Nah, di sana kita juga melakukan interaksi yang baik, tidak asal interaksi langsung minta closing atau minta kita cut gitu aja enggak, tapi kita menanyakan apa sih yang dia butuhkan. Kenapa dia mau menggunakan jasa kita gitu kan. Tapi kita nggak tanya terang-terangan gitu enggak. Kita tanya, halo kak, ada yang bisa dibantu atau bagaimana, seperti itu. Kemudian kalau dari diri sendiri, nah ini biasanya pada saat produksi atau pada saat pemotretan itu kita juga harus sesuai SOP, dimana baju kita harus rapi, kita harus wangi. Terus kita berbicara dengan klien itu juga nggak asal-asalan. Kita juga harus ngulik klien ini tuh mau foto kayak gimana, terus dia itu interaksinya bagaimana. Jadi kita membangun suasana asik di saat pemotretan. Jadi pada saat pemotretan itu tidak kaku supaya bisa mendapatkan hasil yang natural. Ada satu pertanyaan sih buat Mas Agung, kayak kan fotografer buat graduation di Jogja ini banyak banget ya. Apa sih kira-kira yang ngebedain personal branding Mas Agung? Entah itu mungkin dari hasil karyanya atau gaya pendekatannya, mungkin itu apa sih yang membedakan, yang menjadi ini loh ciri khas gua gitu loh. Oh, mungkin kalau aku dari ciri khas aku tuh, aku pengen klien yang aku foto itu berasa aku tuh teman lama dia, yang udah tidak lama ketemu. Jadi bagus sebenarnya. kayak aku motoin Gunawan nih, soalnya Gunawan nih awalnya tidak ketemu, tapi setelah ketemu saya mungkin awal-awal memang agak canggung, tapi kan pada saat pemotretan kita bisa ngodain dikit. Kak akhirnya agak dinaikin tapi nggak setinggi dagu. Agak mungkin juga setinggi dagu. Oh, ada jokesnya ya. Ya kita tambahin jok anak muda. Kita kan juga anak muda. Yang kita foto juga anak muda. Besok kita bergaul akan aja Pak. Ibaratnya kalau sekarang dipanggil apa sih, sopir? Boleh seperti itu. Pokoknya kita lakukan agar klien itu tuh tenang. Jadi dia tidak tertekan, dia tidak apa ya? Lebih santai lah gitu ya. Dia lebih santai lah. Berarti personal branding yang Mas Agung tunjukin itu kayak pendekatan yang lebih santai gitu ya. Ya, jadi tidak terlalu apa ya? Kayak formal banget tuh. Lebih dekatnya santai aja. Soalnya fotografi itu kan bisnis santai. Bukan yang harus formal. Kalau yang moto kayak udah kelas-kelas high end, kita juga harus menempatkan diri kita sesuai dengan kerjaan kita. Intinya profesional lah. Ya. Tipe-tipe orang sangguin nih kayak. Wow, iya betul. Jokes gitu kan. Tapi kalau tipe-tipe orang sangguin nih, dosen kita nggak bilang orangnya nggak pernah tepat waktu. Tapi kalau Iya. sendiri gimana? Tepat waktu nggak? Kalau untuk kerjaan, saya tepat waktu. Contoh ya, motor jam 1, aku itu biasanya berangkat dari rumah itu jam 1. Oh, jam 12. Kalau saya jam 1 berangkat, ikat saya. Wow. Bagaimana Mas itu membedakan kehidupan profesional dan kehidupan yang perkuliahan? Kalau aku di bawah chill aja sih. Chill aja. Jadi
namanya kita kuliah, kalau cuman mengharapkan saku dari orang tua kan terkadang kita kurang juga. Betul sekali. Betul. Nah, soalnya kita bulan ini dapat 1 juta, tapi kita ada tugas yang dimana tugas itu memakan uang saku kita. Dan biasanya kita jajan ke Solaria, itu juga memerlukan duit. Nggak mungkin itu nggak pakai duit. Jadi ya kita harus cari duit sendiri. Oh, realistis ya Mas. Jadi kuliah ya kuliah, kerja ya kerja. Nah, tapi kalau waktunya kerja sama kuliah bertabrakan, di sini ada fitur baru Mas. Apa namanya? Nge-hire orang atau melakukan orang suruh freelance untuk kita. Oke. Mungkin Mas Rizky ada yang pengen ditanyain nih. Mungkin kedepannya bagaimana sih cara Mas Agung untuk menetapkan personal branding ini agar selalu bagus terus dan kualitasnya selalu terjamin? Itu personal branding saya atau produk saya? Nah itu mungkin lebih tepatnya ke arah produk, diralat aja. Oh iya. Kalau personal branding kayak yang dibilang Mas Edwin tadi, Sanguin kan pasti ada plus minusnya. Dari Sanguin kan kita tahu plus minus kita apa. Iya betul. Ya udah tahu minusnya ya tinggal diperbaikin aja. Ngapain harus kita cari-cari lagi? Itu tuh dengan adanya klasifikasi itu kan cukup membantu daripada kita apa ya? Daripada kita meneraah diri kita sendiri. Aku nih apa ya? Bukan maksudnya apa ya? Kok aku nih kok sering keren kenapa ya aku nih ya dari situ kan kita bisa memanage waktu, manajemen dan lain-lain. Terus ini ya apa menghayati kenapa saya sering pulang gitu ya. Lebih ke mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi. Ya kita bisa melakukan evaluasi diri sendiri. lah. Gitu ya. Pertanyaan Mas, ini menarik. Bagaimana sih waktu Mas itu kan pasti waktu tag foto itu kan pasti banyak tuh klien-klien yang mungkin kadang ngeselin. Sedangkan kita tahu nih kita semua yang ada di sini tuh semuanya Gen Z. Bahkan yang nonton ini mungkin Gen Z juga atau bahkan di bawah kita lagi generasinya. Beda. Bagaimana Mas itu memanage mental health-nya agar tetap sehat? Jadi karakter yang Mas tunjukin tuh nggak jadi baper. Misalnya ada klien yang baper, ya udah mati kamera tak gitu, kita cancel. Gimana tuh Mas? Kalau sih itu mah aku kalau foto mah aku bawa fun-fun aja. Tapi ketika ada klien yang ngeselin, apalagi biasanya kan ada orang, aku nggak mau difoto, tinggal aku bilang aja, Mas, mungkin saat ini Mas nggak mau difoto, tapi foto Mas saat ini mungkin Mas akan cari entah 5 sampai 10 tahun lagi. Iya nggak? Nah, itu yang akan dirasakan oleh orang setelah 5 sampai 10 tahun lagi. Karena yang namanya dokumentasi, namanya momen, itulah sangat penting. Bisa terulang ya. Nah, seperti itu. Jadi momen-momen itu memang sangatlah penting, apalagi momen-momen besar. Makanya dalam usaha saya kan namanya Sarvika Memories dengan visinya mengabadikan momen indah. Ya sesuai visi aja. Di situ saya mau mengambil momen-momen orang-orang yang nantinya akan dibutuhkan pada waktu yang akan datang. Oke. Jadi bisa disimpulkan kalau ya kita seharusnya ya kalau profesional ya orangnya profesional. Apapun karakter kita ya Mas ya. Mau itu melankolis, mau itu kolerik, pragmatis atau sanguin. Betul ya Mas ya? Betul. Jadi ya cukup sekian teman-teman untuk wawancara kita pada sore hari ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup secara formal mungkin Mas Agung ada yang pengen disampaikan untuk teman-teman kita bagaimana mereka kalau mereka mau mulai bisnis mereka harus bangun personal branding atau karakter yang gimana sih? Ayo Mas, silakan Mas. Kata-katanya Mas Agung. Oke, kalau kalian mau membuat bisnis atau membangun bisnis, tergantung bisnis yang kalian jalankan itu di ranah apa dulu. Kalau bisnis yang kalian jalankan di arah entertainment, berarti kalian membangun personal branding diri kalian tuh fun, senang, fleksibel, terus tidak mudah jatuh gitu lah, ibaratnya tidak mudah menyerah lah. Ya memang semua bisnis yang nggak boleh menyerah, tapi kalau kalian membangun bisnis udah punya modal seperti itu untuk entertainment, ya insya Allah akan berjalan. Tapi kalau kalian bisnisnya di ranah kayak lebih ke penjualan, berarti kalian personalitinya lebih ke branding bahwa kalian itu memiliki sesuatu yang dicondolkan dan itu kuat, yang meyakinkan klien bahwa apa yang kalian jual itu memang dibutuhkan oleh klien. Oke.
Terima kasih ya Mas. Dan sekian teman-teman untuk video kita pada sore hari ini. Tentunya kita bisa belajar banyak. Jadi ini akhir video kita dan kita ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. See you di kesempatan selanjutnya. Bye bye.